Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Upscape di seluruh Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Miki Aulia, salah satu tim Upscape Indonesia. Baiklah sahabat Upscape, pada kesempatan kali ini kita akan bahas 5 soal terkait keperawatan anak. Tapi sebelum kita mulai bahas soal, silakan klik dulu tombol subscribe dan juga nyalakan tanda lonceng supaya sahabat Upscape bisa update video-video terbaru dari Upscape. Baiklah sahabat Upscape, kita mulai untuk pembahasan soalnya ya. Seorang anak dengan tetralogi ovalot menangis kencang saat dilakukan pengambilan darah. Warna kulit perifer anak berubah menjadi kebiruan dan frekuensi nafas meningkat menjadi 44 kali per menit. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan pertama kali? A. Menyiapkan sedasi untuk anak. B. Mengkaji denyut dan irama jantung irreguler. C. Menjelaskan kepada anak bahwa nyeri saat pengambilan darah hanya sebentar. D. Memposisikan anak pada posisi knee to chest. E. Memberikan terapi oksigen. Simpel mas. Nah, apa jawaban yang tepat? Di sini kita lihat data kalau misalnya anak menangis kencang saat dilakukan pengambilan darah. Warna kulit perifer anak berubah menjadi biru dan juga nafasnya meningkat menjadi 44 kali per menit. Apa tindakan keperawatan yang dilakukan pertama kali? Kita bahas. Itu adalah kita memposisikan anak pada posisi knee to chest, di mana pada kasus anak mengalami episodik hipoksia, di mana kita lihat tadi itu sampai anak kebiruan ya. Lalu perawat harus segera memposisikan anak pada posisi knee to chest, di mana fleksi pada kaki akan menurunkan aliran vena darah dari ekstremitas bawah dan menurunkan volume darah yang merembes melalui septal defect pada anak dengan tetralogi ovalot. Hasilnya, darah yang kemudian kembali memasuki sirkulasi sistemik akan memiliki kandungan oksigen yang lebih tinggi dan dyspnea akan berkurang. Jadi pada anak dengan tetralogi ovalot harus kita lakukan pertama, jika anak mengalami hipoksia itu kita posisikan anak pada posisi knee to chest dulu ya, sahabat Upscape ya. Nanti baru kita berikan oksigen dan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Soal selanjutnya, ini terkait dengan injeksi, area injeksi. Seorang perawat didelegasikan oleh dokter ruangan rawat untuk memberikan terapi pengobatan melalui IM pada bayi. Manakah area yang tepat digunakan untuk prosedur tersebut? A. Deltoid, B. Dorsogluteal, C. Ventrogluteal, D. Vastus lateralis, E. Fascio antebrachi. Oke, apa jawaban yang tepat untuk soal di sini? Ini kita lihat ya, kalau misalnya itu yang akan disuntik adalah bayi. IM pada bayi. Kalau dari opsi jawaban kita lihat untuk A, B, C, D itu semuanya adalah area untuk penyuntikan IM. Tapi kita kembali lagi ke soal ini yang ditanyakan adalah pada bayi. Mana area yang tepat untuk IM pada bayi? Apakah deltoid, dorsogluteal, ventrogluteal, atau vastus lateralis? Nah, kira-kira jawabannya apa? Jawaban yang tepat adalah D. Vastus lateralis, di mana area suntikan IM yang direkomendasikan untuk bayi adalah vastus lateralis atau rectus femoris. Area deltoid bukan area yang tepat, sedangkan dorsogluteal dan ventrogluteal dapat digunakan pada anak yang telah dapat berjalan selama sekitar 1 tahun. Kita bahas lagi, kalau untuk deltoid itu kan pada lengan, itu biasanya lebih cocok untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak ya, sahabat Upscape ya. Lalu untuk dorsogluteal dan ventrogluteal tadi itu dianjurkan pada anak-anak yang udah bisa berjalan. Kalau pada bayi itu masih rawan, sehingga jawaban yang tepat adalah vastus lateralis atau di bagian paha. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal 8, ini terkait MTBS. Pertanyaannya, seorang anak
4 tahun dibawa ke rumah sakit dengan keluhan demam. Hasil pemeriksaan kulit teraba panas dan tampak merah. Hasil mikroskopis RDT positif. Frekuensi nadi 139 kali per menit. Frekuensi nafas 30 menit, suhu 38,7 derajat Celcius. Apakah interpretasi masalah yang tepat sesuai MTBS? A. Mungkin DBD. B. Demam mungkin malaria. C. Malaria. D. Demam berdarah dengue. E. Campak. Nah, apa kira-kira interpretasi yang tepat untuk soal nomor 8? Di sini kita bahas. Untuk soal nomor 8 ini, kita bisa lihat kata kuncinya yaitu ada kalimat hasil mikroskopis RDT positif. Nah, biasanya untuk pemeriksaan mikroskopis RDP ini itu biasanya pada kasus malaria. Nah, maka jawabannya yang tepat adalah C, malaria. Sedangkan untuk DBD ini biasanya itu ditandai dengan kalau di soalnya itu ada kalimat uji turniket. Kalau ada uji turniket, kemungkinan jawabannya adalah demam berdarah. Tapi jika di soalnya itu mikroskopis RDT positif, itu biasanya malaria. Tapi jika tidak ada uji RDT-nya ataupun uji turniket, itu biasanya pasien demam. Kulit teraba panas dan nampak merah. Hasil mikroskopisnya RDT positif, suhu 38,7 derajat Celcius, frekuensi nadi 139 kali per menit, dan frekuensi nafas 30 kali per menit. Tanda dan gejala malaria menurut MTBS 2015 yaitu demam. Pada kasus tadi itu kita lihat suhu anak adalah 38,7. Kalau untuk di buku MTBS sendiri, kriteria demam itu adalah suhunya di atas 37,5. Lalu yang kedua, yang mikroskopis RDT positif tadi. Untuk opsi lain, opsi A mungkin DBD tidak tepat karena tidak ada ya uji turniketnya. Untuk DBD itu ciri khasnya adalah uji turniket. Nah, lalu jawabannya adalah opsi C. Kalau opsi B, demam mungkin bukan malaria, yaitu demam dan RDT-nya negatif. Sedangkan pada anak itu kan adalah RDT-nya positif, jadi dia adalah malaria. Ingat, kalau untuk malaria adalah itu RDT-nya, hasil mikroskopis RDT-nya. Kalau negatif berarti dia demam bukan malaria, sedangkan positif itu dia adalah malaria. Lalu opsi D, demam berdarah dengue juga tidak, dan opsi E juga tidak. Kalau opsi campak itu ada demam, batuk pilek, mata merah, diare, dan ada ruam, kola, populer yang menyeluruh pada anak tersebut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ke-9, ini jenis imunisasi. Dasar ya, sahabat Abskep ya. Itu pertanyaannya, seorang bayi baru lahir dengan spontan dirawat di ruang perinatologi. Bayi tersebut akan direncanakan untuk pemberian imunisasi setelah pemberian vitamin K. Apakah jenis imunisasi yang tepat diberikan pada bayi? A. Hepatitis B. B. DPT, C. Polio, D. Haemophilus influenza tipe B, E. BCG. Apakah jawaban yang tepat pada soal nomor 9 ini adalah jenis imunisasi dasar dan biasanya jenis imunisasi ini keluar setiap uji kompetensi. Oke, kira-kira apa jawabannya? Kita bahas. Jawabannya yang tepat adalah hepatitis B. Hepatitis B itu diberikan pada bayi baru lahir untuk mencegah penularan hepatitis B dari ibu ke anak pada proses kelahiran. Hepatitis B dapat menyebabkan pengerasan hati yang berujung pada kegagalan fungsi hati dan menyebabkan kanker hati. Nah, jenis imunisasi dasar berdasarkan usia menurut MTBS yang pertama imunisasi HB0 atau hepatitis B itu diberikan pada anak usia 0 sampai 7 hari. Lalu imunisasi BCG dan polio 1 itu diberikan pada anak usia 1 bulan.
Lalu DPT, HB, HIB1 dan polio 2 diberikan pada anak usia 2 bulan. Lalu DPT, HB, HIB2, polio 3 itu pada anak 3 bulan. Lalu DPT, HB, HIB3, polio 4 itu diberikan pada anak 4 bulan. Dan terakhir itu campak diberikan pada anak usia 9 bulan. Ingat, untuk bayi baru lahir itu hanya HB0. Untuk anak usia 1 tahun itu adalah BCG dan polio 1. Kalau untuk polio itu adalah dari umurnya ya, urutannya. Misalnya umur anak 1 bulan itu polionya adalah polio 1. Usia anak 2 bulan itu polio yang diberikan adalah polio 2. Sedangkan untuk anak usia 3 bulan polio 3 dan untuk anak usia 4 bulan itu adalah polio 4. Berbeda dengan HIB dan HB-nya. Kalau HIB1 itu pada anak usia 2 bulan, jadi dia kurang 1 dari usia anak. Kalau HIB2-nya diberikan pada anak usia 3 bulan, HIB3 diberikan pada anak usia 4 bulan. Oke, kita lanjut. Soal ke-10 ini terkait prinsip etik yang juga langganan di setiap uji kompetensi. Nah, kita masuk soal 10. Seorang perawat bekerja di ruangan HCU anak. Perawat tersebut akan memberikan makanan cair melalui NGT kepada pasien. Sebelum perawat memulai pemberian makan, perawat telah mengaspirasi cairan lambung menggunakan spet 20 cc. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat? A. Fidelity, B. Non-maleficient, C. Beneficence, D. Veracity, dan E. Justice. Nah, kita review lagi. Untuk prinsip etik keperawatan ini, fidelity ini apa? Fidelity ini adalah kemampuan perawat untuk menepati janji. Nah, kalau untuk non-maleficent itu adalah tidak merugikan klien. Kalau untuk beneficent itu adalah berbuat baik. Veracity itu di mana perawat dituntut untuk jujur, dan justice itu adalah adil. Nah, pada soal itu perawat akan memberikan makanan melalui NGT, dan saat ini perawat telah mengaspirasi cairan lambung sebelum memberikan makanan tersebut. Apa prinsip etik yang diterapkan oleh perawat? Jawabannya adalah B. Non-maleficent atau tidak merugikan. Kita lihat data fokusnya, perawat akan memberikan makanan melalui NGT. Saat ini perawat telah mengaspirasi cairan lambung menggunakan spet 20 cc. Itu di mana kode etik yang harus diterapkan perawat adalah yang non-maleficent atau tidak merugikan, di mana ini adalah suatu prinsip etik di mana perawat tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis terhadap klien dan bertindak sesuai SOP dan kompetensinya. Kita tinjau opsi lain, fidelity tidak tepat karena di soal tadi tidak ada ya yang mengenai perawat menepati janji atau memberikan janji kepada pasiennya, tidak ada, maka fidelity tidak tepat. Lalu untuk beneficent tidak tepat karena prinsipnya adalah menjelaskan bahwa perawat melakukan tindakan yang terbaik bagi pasien. Misalnya terkait NGT, perawat membantu memberikan makan pasien lewat NGT, itu adalah baru berbuat baik. Sedangkan di soal tadi itu perawat melakukan aspirasi dulu sebelum memberikan cairan lewat NGT. Kalau veracity juga tidak, karena veracity ini adalah kejujuran, di mana itu biasanya terkait menyampaikan segala sesuatu, misalnya keluarga pasien atau pasien bertanya kepada perawat, lalu perawatnya menjawabnya dengan jujur, itu adalah veracity, prinsip etik veracity. Lalu untuk justice itu adil, dan adil di sini itu tidak membeda-bedakan antara pasien yang satu dengan pasien yang lainnya. Baiklah Sobat Upscape, sekian pembahasan soal kita terkait keperawatan anak. Bagi Sobat Upscape yang ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Upscape Indonesia
dan juga nyalakan tanda lonceng supaya sahabat Upscape bisa update video terbaru dari Upscape, dan juga jangan lupa share video-video Upscape kepada teman-temannya yang lain supaya teman-temannya yang lain juga dapat ilmu yang bermanfaat dari Upscape. Dan bagi sahabat Upscape yang mau ikut bimbel silahkan cek di postingan-postingan Instagramnya Upscape. Sekian pertemuan kita pagi ini. Miki mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya sahabat Upscape semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video Upscape selanjutnya. Dadah.